Islam itu sangat menyayangi hewan. Tidak hanya berperi kemanusiaan, tapi juga berperi kehewanan. Maka orang itu tatkala beribadah, hablum minallah, orang berihram itu kan menghadap Allah Subhanahu wa taala beribadah. Tapi di saat itu dia diwajibkan tidak boleh mengganggu hewan. Kias aulawinya, kalau hewan saja tidak boleh diganggu, apalagi mengganggu manusia. Maka orang yang mengaku dirinya itu beribadah dekat sama Allah, maka mestinya dia tidak mengganggu orang lain. Maka bagaimana bisa ada orang yang mengaku dia membela Allah, sedikit-sedikit Allahu Akbar ngepok, ya, mengganggu orang lain. Maka ini seiring sejalan. Tatkala baik sama Allah, maka akan baik sama manusia, bahkan baik sama hewan-hewan. Sayang, rahmat kepada hewan. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang yang memiliki belas kasih, maka dia akan dikasihi sama Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, belas kasihanilah apa-apa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya engkau akan dibelas kasih oleh yang ada di langit sana. Maka kasih sayang itu tidak hanya terbatas manusia sama manusia, manusia sama hewan pun juga demikian. Dianjurkan untuk kasih sayang. Menyembelih hewan, menyembelih hewan itu memang takdirnya hewan untuk dimanfaatkan, tapi bukan berarti disiksa. Maka tatkala Islam menganjurkan untuk menyembelih hewan, itu pun dengan kasih sayang. Di antaranya harus pisaunya yang tajam supaya tidak menyakiti hewannya, supaya cepat mati. Kemudian di antaranya tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain, supaya hewan yang lainnya nggak stres. Inilah wujud-wujud kasih sayang. Pernah ada salah seorang sahabat, dia bercerita kepada baginda Rasul, ya Rasul, aku habis menyembelih seekor kambing, tapi mesakne loh Kanjeng Nabi. Pada waktu aku menyembelih itu aku kasihan banget sama kambing itu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyata in rahimtaha rahimakallah marratain, ya. Meskipun itu seekor kambing, jikalau engkau merahmatinya, engkau menyayanginya, niscaya Allah akan menyayangimu 2 kali lipat. Allah akan membalas kasih sayangmu kepada hewan dengan memberikan kasih sayang kepadamu 2 kali lipatnya. Jadi mengasihi hewan saja maka menjadi sebab Allah akan mengasihi orangnya. Sebagaimana hadis yang populer riwayat Imam Bukhari, di mana ada seseorang, diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia berputar-putar mengelilingi sumur, berputar-putar karena haus sekali. Mau ngambil air gak bisa ngambil air, dia mau minum gak bisa ngambil air. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, kalau sekarang disebut dengan WTS, ya, wanita tuna susila, kupu-kupu siang apa malam, kupu-kupu malam. Kemudian si wanita ini merasa kasihan sama anjing yang kehausan ini. Akhirnya si wanita itu kemudian fanazaat muqaha, perempuan tadi kemudian mencopot muknya. Muk itu sepatu, ya, sepatunya. Kemudian dia turun ke sumur dengan mengambil air,
memakai sepatu itu. Jadi sepatu itu dibuat cipuk, dibuat gayungnya, diambil air, kemudian dikasihkan kepada hewan tadi, sehingga anjing tadi itu kemudian meminumnya ya sampai segar. Fasaqathu faghufira laha bihi, maka perempuan tadi diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebab menolong anjing. Anjing loh ini. Anjing ini kan hewan yang najis mughalladah. Najisnya najis besar. Maka tatkala terkena air liur anjing, kena basah-basahnya anjing, maka cara mensucikannya adalah disucikan dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Anjing. Jadi hewan yang sangat-sangat istilahnya tidak punya kemuliaan, tapi tatkala kita merahmatinya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjadi belas kasih kepada orang tersebut karena merahmati anjing. Bagaimana dengan merahmati hewan yang selain anjing, apalagi merahmati belas kasih antar sesama manusia? Maka Islam itu adalah agama kemanusiaan yang sangat-sangat memperhatikan bagaimana hubungan sesama manusia dan saling berbelas kasih sesama mereka.